ini mungkin dipercaya oleh masyarakat Darul Makmur Raya, sementara saya sebagai anggota DPRK Kabupaten Nenggala kebetulan di Komisi 3 atau Komisi C yang ketuanya ini Bapak Zulkarnaini. Tapi di sini juga saya mohon maaf, saya juga sangat kecewa. Dari kemarin saya tidak tahu bahwa acara hari ini. Tadi jam 10 baru disampaikan oleh sama Pak Ketua. Pak Ketua juga baru menerima kabar. Ini sebenarnya ada apa juga? Saya sekilas sudah tahu Pak acara hari ini. Tapi di situ saya lihat DPRK tidak terundang. Tapi dengan tiba-tiba hari ini, maka saya jujur saya katakan Pak, mandi aja nggak sempat. Karena Pak ini menyangkut dengan masyarakat di Bangkok. Jangan nanti dikatakan saya sudah dipilih, hari ini tidak nampak wajahnya. Apapun, kalau masyarakat dirugikan, saya pertahankan, itu tidak boleh terjadi. Maaf Bapak, maaf. Kan Bapak punya tim teknik. Makanya dari awal saya katakan rakyat jangan disalahkan. Cuma ilmu dan pendapat rakyat cuma sampai segitu. Tapi kalau masyarakat diuntungkan, daerah tidak dirugikan, kesejahteraan masyarakat tercapai, mungkin masyarakat tidak menolak. Cuma di sisi lain, yang namanya investor masuk ke suatu daerah, kalau tidak ada bahan yang akan diambil, nggak mungkin masuk Pak. Nggak ada gratis di dunia ini. Nggak mungkin Bapak buang-buang energi mau masuk ke Kripa. Tapi di samping itu perlu juga kita ketahui bersama. Maaf, mungkin ini bahasa rakyat Pak ya, dari pihak pemerintah Kabupaten Nenggala. Kripa memang terbesit seperti daerah yang sudah terisolir. Kurang perhatiannya dari pemerintah dari dulu Pak. Sekarang mungkin dari penderitaan rakyat yang dihadapi selama ini, mungkin hikmah dari penderitaan itu lahir di Kripa hari ini. Kenapa seperti Bapak bilang tadi, seluruh Aceh udah Bapak periksa, cuma kok di Kripa yang paling sumber daya alamnya paling potensi. Mungkin itu hikmahnya, hikmahnya. Tapi kalau bagi masyarakat tidak pernah dirugikan, daerah tidak pernah dirugikan, saya rasa masyarakat tidak pernah menolak. Tapi kenapa masyarakat hari ini menolak? Pengalaman yang sudah ada Pak. Ini kita berdasarkan pengalaman. Sekarang jalan jadi sungai, ya kan? Jalan jadi sungai. Bapak sendiri sudah pernah survei. Ya kan? Ini yang paling jalan sekarang Mon 2. Itu seperti Bapak bila katakan plastik sudah nampak. Mon 2, Kabu, Lung Kebijakan, Green 7. Itu yang akan amblas Pak. Kemarin juga sudah ditangani darurat oleh kebetulan Bapak Sekda dulu masih menjabat sebagai Kadis UPR-nya, mereka lebih mengerti. Itu kalau tidak sempat ditangani darurat, mungkin jalannya udah nggak ada lagi. Sekarang apalagi di Kripa, jalan berlubang. Sebaliknya Pak, sekarang bukan jalan berlubang, lubang yang akan berjalan. Pindah terus. Kita berharap di kabupaten itu jalan provinsi Pak. Sudah puluhan tahun, kok bantuannya nggak turun-turun? Ini yang kami herankan. Oh nanti pihak perusahaan ingin menangani, ada tim tekniknya. Kalau dikeruk itu sungai Kripa, kalau tebingnya memang dijamin aman, dijamin nggak terganggu, masyarakat saya rasa nggak ada keberatan. Tapi ini berbicara bahasa pengalamannya Pak. Pengalaman yang udah kami alami puluhan tahun. Karena Kripa itu bukan nama yang baru Pak. Saya begitu terbuka mata sudah ada itu Kripa. Tapi perhatiannya sampai sekarang kurang. Kita bukan menyalahkan pemerintah yang dulu. Oke, mungkin sekarang Kripa ada perwakilan. Hari ini sudah ada apa mesti diboleh kayak itu juga? Jangan Pak, jangan. Kalau itu merugikan masyarakat, secara umum kami Darul Makmur Raya menolak. Saya pribadi sebagai anggota Dewan Perwakilan mentah-mentah saya tolak. Buat kesejahteraan masyarakat, saya juga ikut setuju Pak. Ikut setuju. Sistem biosis mutualisme. Bapak dapat hukum, kami tidak dirugikan. Itu saja Pak. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebelum saya akhiri. Ini mulut saya yang berbicara rakyat Pak. Mohon dimaklumi. Rakyat kurang pendidikan, mungkin bahasanya bosan dan tidak sopan. Bila berpiwai daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.